Puji Jehovah ale tondiku, puji ibana debatami, tagan so sudah dope bohalhu, nang puji aku basanai, sito padaging tondipe, ikon dipuji sasude. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, kita berjumpa pada pagi hari ini di dalam sukacita, di mana Tuhan masih menghantar kita dari malam hingga pagi ini. Ada baiknya kita dahulukan Allah dalam segala hal sebelum kita memulai pekerjaan atau tugas tanggung jawab. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di tempat tinggi, kami selalu mengucap syukur atas berkat melimpah yang kami rasakan. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang mengantar kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih sayang-Mu. Ya Bapa di surga, kami mau bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Satukan hati, jiwa, dan pikiran kami, agar itu yang memberangkatkan kami, dan kami tidak ragu dan takut, karena Tuhan ada bersama kami. Materaikan Roh Kudus-Mu ya Allah, buat kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada channel YouTube HKBP Setia Negara, Kamis 14 Agustus 2025, yang tertulis dalam Yesaya pasal 61 ayat 1, beginilah bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui Roh Allah hadir dan berkarya di dunia ini, baik pada penciptaan dunia, memberi kehidupan bagi seluruh yang hidup. Juga Roh Allah yang memimpin dan berkuasa, menuntun para pemimpin bangsa Israel dan sampai saat ini dalam pemberitaan Injil. Allah berjanji akan memberikan roh dan firman-Nya bagi umat-Nya, sehingga mereka akan dapat menaati hukum dan ajaran-ajaran-Nya. Itulah dalam perjanjian lama. Para penulis perjanjian baru melihat Yesus sebagai Dia yang menggenapi nubuat para nabi. Pada permulaan pelayanannya, Yesus membacakan kitab Yesaya untuk umat yang berhimpun pada hari Sabat dan mengumumkan bahwa Roh Kudus telah turun atasnya dan telah memilihnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Oleh kita lihat Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Demikian juga kemampuan para murid-muridnya untuk memberitakan Injil oleh kuasa Roh Kudus menolong sehingga bisa mengajar dan melakukan tanda mujizat. Bagi Paulus, Roh Kuduslah yang memberikan umat Allah dan membebaskan umat Allah yang baru dan yang mengubah kehidupan mereka, sehingga dapat mengalami damai sejahtera dan taat kepada Allah. Boleh kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Roh juga di dalam diri setiap
manusia sehingga mampu mengasihi dan melakukan kasih dalam setiap tindakan sehari-hari. Roh Kudus mengerjakan di dalam diri kasih dan cara hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pernyataan Yesus atas dirinya, Roh Kudus tinggal dalam dia. Allah mengurapinya untuk diutus menyampaikan kabar baik kepada, pertama, orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara itu yaitu orang-orang yang mengalami penderitaan dan berbagai kesakitan. Kedua, merawat orang-orang yang remuk hati, yang berarti mengalami sangat sedih, hancur hatinya, atau patah semangat, atau kesedihan yang mendalam. Ketiga, pembebasan kepada orang-orang tawanan, yaitu pembebasan kepada yang tertawan secara fisik maupun rohani, perbudakan dosa, ketakutan, atau penderitaan lainnya. Di sini Allah bertindak memberikan pemulihan atas umatnya. 4, orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, yaitu dibebaskan dari situasi yang membatasi atau menahan, baik secara fisik maupun non-fisik. Juga termasuk pembebasan belenggu emosional, mental, atau spiritual. Dan inilah tujuan utama dalam kehidupan setiap makhluk. Untuk itu, jikalaupun ada yang mengalami yang kita utarakan di atas, percayalah Allah datang untuk membebaskan kita. Untuk itu tidak perlu takut dan cemas. Sekarang juga datanglah kepada Allah dan Ia akan segera menolong. Sukacita yang luar biasa untuk memberi kebenaran dan kepastian hidup pada semua yang percaya. Kita berdoa. Syukur padamu Allah Bapa di surga. Firman-Mu senantiasa selalu luar biasa untuk menghidupkan semangat kami, untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan kami untuk tidak memuji Engkau. Yalah Bapa di surga, kasihanilah kami, tolonglah kami, kuatkan iman kami. Bagaimanapun kerasnya dunia ini, baik yang kami dengar, baik yang kami lihat, kami tidak takut. Karena Tuhan yang menggendong kami, Tuhan bersama kami, bisa untuk meraih semua impian dan harapan kami. Ya Bapak di surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biarlah anak kecil bertumbuh di dalam kesehatan jasmani dan rohani. Naposo remaja, biar Tuhan Kau bentuk karakter mereka, anak yang takut akan Tuhan. Para lansia, biar mereka senantiasa Tuhan kuat di dalam iman, menjalani hari-hari kehidupan. Kami selalu berdoa Tuhan buat saudara kami, baik jemaat dan sanak famili kami. Hibur orang-orang yang berduka, yang kehilangan orang mereka sayangi. Topang yang lemah, sembuhkan yang sakit, yang berulang tahun perkawinan dan ulang tahun tambah umur, tambah rezeki, sukacita atas mereka. Juga Tuhan kami mau berdoa buat seluruh anak-anak kami yang jauh dan dekat. Apapun pekerjaannya, dalam studinya, lindungi, jagai, jauhkan dari rencana sejahat. Biar bersama Tuhan mereka boleh meraih masa depan mereka. Ya Bapak di surga, terima kasih atas berkat yang melimpah. Dan biarlah Tuhan selalu yang beserta kami. Di dalam Kristus dengarlah ya Allah doa permohonan kami ini. Anugerah Yesus Kristus, persekutuan Allah dan pengasihan Roh Kudus selalu menyertai kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.